Mari kita berdoa. Tuhan, benar Engkau Allah yang layak untuk disembah oleh segala bangsa. Karena Engkaulah Tuhan yang menjadikan alam semesta ini dan juga yang menjadikan semua bangsa. Tuhan, kami bersyukur sekalipun bangsa-bangsa itu hanyalah seperti debu di dalam neraca di hadapan-Mu, hanya seperti setitik air di dalam timbangan. Namun Tuhan, Engkau Allah yang begitu memperhatikan dan mengasihi, bahkan mengenal tiap-tiap pribadi, dan bahkan Engkau Allah yang merindukan supaya tidak ada satupun yang akan binasa, tetapi supaya benar-benar datang di dalam pertobatan untuk hidup memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan dalam ibadah ini lagi kami boleh mendengar firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya Roh-Mu yang kudus leluasa bekerja di tengah-tengah kami untuk Engkau menyatakan diri-Mu bagi kami. Kuasai pikiran dan hati kami Tuhan untuk boleh tertuju kepada firman-Mu, dan Engkaulah menghalau segala kuasa kegelapan dari tengah-tengah kami. Hamba-Mu yang hina dan terbatas ini juga menyerahkan diri kepada Engkau. Biarlah Engkau semata yang terlihat di dalam semua hal yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Iya. Kita akan belajar firman Tuhan pagi ini dari kitab 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 20. Saya akan membacakannya untuk kita. 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 20. Saya akan bacakan 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 20. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat, seorang penganiaya, dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah mengaruniakan dengan limpahnya kepadaku, dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah kunubuatkan tentang dirimu. Dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, dan engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Di antaranya Himenius dan Alexander, yang telah kuserahkan kepada iblis, supaya jera mereka menghujat. Iya. Kita tentu sudah sering dengar ya, kota Efesus ini adalah salah satu kota yang maju di bawah kekuasaan Romawi. Dan kota Efesus ini adalah kota pusat penyembahan Dewi Artemis. Jadi di sanalah patung terbesar Dewi Artemis ini. Dan di situ juga lah ada namanya Demetrius ya. Demetrius ini juga yang bekerja bersama dengan karyawan-karyawannya untuk membuat patung-patung yang akan dipesan oleh orang-orang lain. Jadi kota ini cukup maju, tetapi itu adalah pusat penyembahan berhala. Dan tentu kita tahu kalau sedemikian keadaan kota itu, bagaimana dengan
hidup orang-orang percaya yang ada di sana. Awalnya artinya berdirinya jemaat yang ada di sana tidak banyak awalnya ya. Ketika Apolos juga setelah dia keluar dari Korintus, dia sampai ke Efesus, lalu akhirnya Paulus pun tiba di Efesus. Dan ketika itu dia menemui hanya beberapa orang, hanya sekitar 12 orang murid. Artinya yang sudah percaya Yesus yang ada di Efesus ini. Lalu Paulus berusaha untuk boleh memberitakan tentang siapa Yesus di dalam rumah-rumah ibadah yang ada di Efesus ini. Tentunya sinagoge yang berdiri di sana. Karena wilayah ini juga ada orang-orang Yahudi yang merantau. Artinya apakah itu memang keturunan yang dari sejak Babylon dulu, bangsa Israel yang sudah berdiaspora ke sana, ataupun yang kemudian tapi intinya ada rumah ibadat di sana. Tapi kemudian orang-orang ini tidak mendengar Paulus. Sehingga Paulus mengasingkan murid yang ada ini, yang 12 ini, dan mengajari mereka secara intens, terus-menerus di dalam kuliah Tiranus namanya. Dan akhirnya seluruh Asia Kecil mendengar tentang pengajaran Paulus, siapa Yesus. Terlebih lagi hal yang terjadi waktu itu Tuhan izinkan lewat hidup anak-anak Sekewa yang memakai nama Tuhan, tujuan untuk mendapatkan uang. Mereka bukan percaya Yesus, tetapi mereka suka mendoakan orang-orang lain yang ada di Efesus. Dan waktu itu mereka berdoa, ada 7 anak Sekewa ini berdoa terhadap seorang yang waktu itu kerasukan setan. Dan mereka berdoa dengan seperti ini, di dalam nama Yesus yang memberitakan Paulus itu, aku menghujat engkau. Ya, setan yang di dalam diri orang itu berkata, Yesus aku tahu, Paulus aku kenal, kau siapa? Dan dia digagahi ya, dan mereka telanjang lari dari rumah yang kerasukan ini. Tapi justru itu Tuhan pakai untuk membuat nama Tuhan semakin luas dikenal. Bahkan orang-orang yang sudah mengaku percaya waktu itu di Efesus, tapi ternyata ada hal-hal di masa lalu mereka yang kaitannya keterlibatan mereka dalam penyembahan berhala, ini belum pernah mereka serius menyelesaikannya. Belum pernah. Nah, jadi lewat kejadian ini Tuhan justru bekerja dengan besar. Sehingga orang-orang yang sudah mengaku percaya Yesus, tapi ternyata ada masa lalu mereka yang kaitannya dengan penyembahan berhala, bahkan ada yang menyimpan. Artinya ilmu-ilmu seperti itu ya, buku-buku. Buku-buku kanuragan kali ya, kalau untuk sekarang gitu ya. Ilmu-ilmu sihir seperti itu ya, yang kalau dijual nilainya sangat mahal. Karena waktu itu dikumpulkan ada sekitar 50.000, kalau dinilai 50.000 uang keping perak. Dan kalau 1 perak itu hasil orang 1 hari, bisa kita bayangkan 50 itu berapa ya? Hampir miliaran seperti itu. Tetapi justru lewat apa yang terjadi itu membuat mereka makin melihat Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang mereka masih simpan selama ini, yang justru di hadapan Tuhan itu tidak berkenan. Akhirnya dengan sukacita, dengan sukarela, bukan terpaksa ya, tetapi justru mereka sendiri yang bongkar. Kami pernah lakukan ini juga dulu. Kami pernah terlibat dalam hal-hal ini. Keterikatan dengan penyembahan berhala itu di masa yang lalu. Dan mereka datang mengaku dan dibakarlah. Buku-buku itu yang baik itu buku-buku tentang ilmu-ilmu segala macam ya, yang gaib seperti itu, dan mereka dengan sukacita dan sukarela melakukannya. Sehingga ada gebrakan yang luar biasa, ada kemajuan secara rohani yang terjadi di Efesus ini. Walaupun tantangan tetap ada. Nah, di sini kita lihat di dalam 1 Timotius ini, di sini Paulus sudah sangat tua ya, udah tua lah seperti itu ya. Dan ada masalah di dalam jemaat ini.
Walaupun ada kemajuan secara rohani di hal tertentu, tetapi ada juga kelemahan yang terjadi. Yaitu kita melihat jemaat di Efesus ini, kalau Bapak Ibu nanti bisa baca itu di dalam ayat 3-nya nanti sampai 11, bahwa ada pengajar-pengajar yang menyesatkan, yang suka ngajar tentang silsilah saja, sehingga itu menjadi perdebatan yang bukan mengangkat iman, sukanya berdebat seperti itu. Bahkan memang ada pengajaran yang menekankan tentang hukum Taurat seperti itu dan bukan menekankan tentang Yesus yang membawa kepada keselamatan dan terjadi perubahan hidup. Jadi ada orang-orang seperti ini di Efesus ini. Dan waktu itu Paulus menahan, artinya mengutus supaya Timotius inilah di sana untuk memperingatkan yang mengajar-pengajar sesat ini. Bahkan kalau boleh, kalau mereka tidak bisa bertobat, artinya mereka tidak berubah, ini dihentikan. Untuk mereka tidak mengajar lagi karena ini merusak. Untuk akan merusakkan iman orang-orang percaya yang sudah ada di dalam. Tentu ini tidak mudah. Timotius orang yang masih terhitung muda. Tentu banyak tekanan, banyak pergumulan. Namanya baru datang masuk ke tengah-tengah jemaat itu lalu memberitakan yang benar, dan pengajaran-pengajaran sesat itu dia mau luruskan, atau kalau memang mereka nggak bisa berhenti, itu dihentikan seperti itu. Ini tentu tidak mudah. Tetapi apa? Di dalam ketidakmudahan ini, Paulus tetap mendorong anaknya Timotius ini tadi. Ya tentu kita juga ya, di dalam pribadi-pribadi kita ada banyak hal-hal yang tidak mudah kita jalani. Ya tadi Bapak sudah singgung ya, bagaimana menjadi ibu di dalam rumah tangga, bagaimana menjadi suami di dalam rumah tangga, bagaimana juga menjadi single, bagaimana dalam pekerjaan, ini tentu banyak hal yang tidak mudah. Tetapi bagaimana sikap dalam situasi yang seperti ini? Nah, kita melihat di ayat yang ke-12 ini tadi, Paulus mengingatkan Timotius bahwa dia juga bukanlah orang yang manusia besi, ya, yang tahan tekanan dan juga bisa dikatakan kuat, yang mental baja seperti itu. Bukan sedemikian, dia juga manusia biasa kayak kita. Kalau juga ada terong di kampungnya, mungkin itu juga makanannya. Kalau mungkin ya ada sayur pahit, seperti itu juga makanannya. Jadi dia bukan manusia yang luar biasa, yang melebihi yang lain. Tetapi kita lihat tadi di sini, Paulus ini apa yang dia katakan? Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Tuhan kita. Jadi Paulus juga menyadari dia juga ada banyak kelemahan. Iya. Ada banyak kelemahan. Kalau kita baca nanti di dalam ayat-ayat berikutnya, bagaimana dia juga kadang merasa tertekan, hampir putus asa tetapi tidak menyerah gitu ya. Dan juga tertekan tetapi tidak sampai benar-benar terpuruk. Apa yang menjadi kekuatan di dalam Paulus untuk menghadapi semuanya itu? Di sini tadi dia katakan, aku bersyukur kepada Dia. Kepada siapa? Kepada Yesus. Dialah sumber kekuatanku. Dialah yang menolong aku. Ya mungkin ada dalam pikiran Timotius ini ya. Ya, kalau Pak Paulus di sini kurasa oke lah ini gitu ya. Aku masih muda, aku belum banyak pengalaman, bermacam-macam mungkin pikirannya. Tetapi di sini tadi kita melihat bahwa Paulus mengingatkan Timotius, aku pun sumber kekuatanku itu Tuhan, Timotius. Jadi kau pun sumber kekuatanmu itu juga Tuhan. Gak ada bedanya aku dan kau. Kalaupun kiranya yang kukerjakan udah lebih luas dan lebih banyak dan waktu yang sangat panjang, ingat, sumber kekuatanku itu Tuhan. Bagaimana dengan kita ya? Iya. Dalam apa yang boleh kita jalani hari ini? Apa yang boleh dipercayakan untuk kita kerjakan?
Bentuk pelayanan nggak semata-mata semuanya di atas mimbar. Ada seperti mamanya Timotius dan neneknya. Dia nggak naik ke atas mimbar, tetapi dia memandang cucunya, yaitu Eunike ini memandang Timotius sebagai pribadi yang boleh untuk dia layani. Begitu juga mamanya Ike gitu ya, juga memandang bahwa Timotius ini adalah pribadi anak yang perlu dia layani. Maka kita melihat Timotius ini bertobat lewat hasil pelayanan mama dan neneknya. Lalu kemudian Paulus yang memuridkannya untuk boleh bertumbuh secara rohani. Paulus yang kemudian membawa dia ke dalam ladang pelayanan. Jadi peran nenek mamanya itu nggak kelihatan, tetapi hasilnya nampak. Di dalam diri siapa? Di dalam diri Timotius. Nah, begitu juga kita mungkin dalam pekerjaan, nggak terlihat ya. Ada satu, misalkan di tempat kita ini gitu, dia nggak ada pelayanan mungkin di mimbar, tetapi dia bisa bawa orang. Karyawan-karyawan yang kerja sama dia bisa dibawanya untuk mendengar tentang Injil. Nah, ini kan sesuatu yang besar, begitu ya. Maka di sini tadi, dan juga ketika kita punya anak, ketika dalam pekerjaan kita, semua ini punya kesulitan. Semua punya tantangan. Tetapi di dalam semuanya itu, apa yang kita lakukan? Paulus yang sudah sekali berini sendiri pun, ketika dia mengingatkan anaknya Timotius secara rohani, dia katakan, sumber kekuatanku itu Tuhan. Maka kamu juga itu. Iya. Dan juga Paulus mengingatkan Timotius ini bahwa pelayanan yang Tuhan percayakan bagi dia itu adalah sesuatu yang mahal bagi dia. Maka dia benar-benar menerimanya dengan sukacita, bukan dengan beban. Oleh karena apa? Dia melihat ini adalah bentuk kepercayaan Tuhan yang sudah menyelamatkan dia. Tuhan sudah menyelamatkan dia, maka apa yang Tuhan percayakan untuk dia lakukan, dia benar-benar terima dengan sukacita. Iya, betapa banyak di sini kadang gak usah dulu suruh kesaksian aja. Oh, udahlah Kak, tuntut bulan ini, 2 bulan lagi aja kata lo. Itu masih soal bersaksi ya, belum lagi nanti disuruh untuk melakukan pelayanan tertentu. Aduh, aku gak bisa. Apa yang dipandang di sini? Apa yang dilihat di sini? Bagi Paulus, sejak dia menerima Kristus, dia tahu hidupnya itu karena anugerah. Hidupnya itu pemberian Tuhan. Maka kalaupun dia diberi Tuhan hidup, hidupnya itu adalah untuk Tuhan. Maka apa yang bisa dia lakukan? Yaitu memang dari awal untuk Paulus sendiri jelas Tuhan berbicara ya, bahwa dia dipanggil untuk bangsa-bangsa memberitakan Injil. Dan itu Paulus lihat bukan sebagai beban, tetapi itu adalah sebagai bentuk ucapan terima kasih, di mana dia bisa menerima itu, melakukannya oleh karena anugerah Tuhan yang sudah mengawali dalam hidupnya. Iya. Maka di sini tadi dia katakan bahwa dia bersyukur dipercayakan pelayanan ini. Tuhan menganggap dia setia gitu kan. Tuhan percayakan berarti Tuhan menganggap dia, oh ini bisa dipercayai. Ya, apakah juga ketika hamba Tuhan menyerahkan satu tanggung jawab, ini kita nilai, oh berarti ini hamba Tuhan ini percaya sama aku. Walaupun nanti dalam dalam mengerjakannya, ini kan butuh perjuangan dan mungkin pelajarannya, tapi paling tidak dia percaya sama aku. Dan Paulus memandang seperti itu. Iya. Sampai tuanya Paulus ya, bahkan terhadap muridnya sendiri, terhadap anak rohaninya sendiri, Paulus tetap bersaksi apa yang sudah Tuhan buat dalam hidupnya. Maka di sini juga kita lihat tadi ya, bagaimana kemudian Paulus ini menyaksikan masa lalu perbuatan Tuhan dalam hidupnya. Dikatakan ayat 13, aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihi harininya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman.
Tetap sekalipun waktu yang sudah lama, pelayanan yang sudah besar, dan juga ada banyak hal yang sudah Tuhan kerjakan, tetap Paulus tidak lupa akan apa yang Tuhan buat dalam hidupnya. Anugerah yang terbesar menyelamatkan dia itu tidak pernah lekang. Tidak dia lihat, oh ini sesuatu yang memang aku terima wajar karena aku giat. Aku hasilnya seperti ini wajar karena memang aku berjuang, tidak. Tetap dia mengingat bahwa siapa dia dulu. Bahkan ketika dia menceritakan masa lalu itu, bukan mau menceritakan, aku enggak sekau kali lah ya, aku lebih jahat dari kau. Tetapi kayaknya lebih banyak yang kukerjakan, bukan seperti itu. Ada banyak hari ini kesaksian pun, ya bukan di sini ya, kita kadang sering dengar gitu ya, ketika bersaksi tentang apa yang dia kerjakan di masa yang lalu, seperti kayak menyombongkan diri, walaupun itu mungkin sangat buruk. Aku dulu begini, aku dulu begini, aku dulu begini, begitu ya. Tetapi di situ ketika kita mendengar, kesannya kita, ini kok enggak sejahtera hatiku mendengar gitu. Beda dengan Paulus, ketika dia mengungkapkan siapa dia dulu, dia seorang penganiaya, penghujat, ganas. Tetapi dia tahu, itu dia cerita bukan dia mau menyombongkan diri, bukan. Ketika dia cerita itu memang makin melihat apa yang Tuhan kerjakan bagi dia yang dia rasa itu tidak layak. Iya. Dan bukan dia mau membandingkan dirinya dengan Timotius, bahwa aku dulu lebih jahat di masa lalu daripada kau ya, jadi pengalamanku lebih banyak. Bukan seperti itu. Tetapi dia mau memperlihatkan kepada Timotius betapa besarnya anugerah Tuhan itu. Anugerah Tuhan yang besar ini menyertai kamu juga. Bahwa aku dulu enggak layak. Aku ini penganiaya loh. Aku ini penghujat. Ya kita bayangkan memang ya. Kalau seperti Paulus ini, memang dengan sengaja dia mengejar-ngejar dan membunuh orang-orang pengikut Tuhan. Ini memang kayaknya dosa yang sangat besar kali ya. Membunuh lagi gitu kan. Ini sepertinya dosa yang sangat besar kali. Paulus sendiri pun menyadari akan hal itu. Tetapi makin dia mengingat siapa dia di masa lalu, makin gak lekang anugerah Tuhan itu dalam hatinya. Makin besar pujian itu kepada Tuhan. Maka besar pun Tuhan kerjakan lewat hidupnya, dia tetap menyadari bahwa bukan aku, dia bilang. Bukan aku. Tetapi Tuhan yang mengerjakan itu. Iya. Sehingga nanti gak ada kita ya, orang tua gitu ya. Gara-gara aku ya kau jadi kayak gini ya. Sampai seperti itu sama anaknya gitu ya. Kalau aku gak begini berjuang, kau gak bisa seperti itu ya. Enggak, apakah akhirnya kita melihat Tuhan, ini engkau yang bekerja dalam hidupku. Kalau dulu dilihat generasi di atas kami, gak ada sesuatu yang baik. Kalaupun hari ini ada yang baik, gak ada nama kita di situ. Gak ada karena kita. Paulus melihat ini semua Tuhan. Maka dia katakan, itu semua dulu kulakukan di luar iman. Maka kalau namanya di luar iman, jangan heran ya. Apapun bisa orang kerjakan. Sepak kiri, sepak kanan, tendang sana, tendang sini. Namanya di luar pengenalan akan Tuhan. Makanya memang gak bisa kita menuntut apapun dari orang yang gak kenal Tuhan. Kita berharap dia untuk berbuat baik. Kita berharap dia akan berkorban. Ya gak bisa. Paulus sendiri mengakui. Kenapa dia dulu seperti itu jahatnya? Namanya gak kenal Tuhan. Di luar iman. Iya. Tetapi kita melihat Tuhan bekerja. Malahan dikatakannya, malah kasih Tuhan kita itu telah dikaruniakannya dengan limpahnya kepadaku. Paulus menyadari sangat melimpah anugerah Tuhan itu. Dan juga dikatakannya tadi di sini, dia limpahkan kepadaku dengan iman dan kasih dalam Yesus Kristus. Kalau bahasa Karo ini saya lihat ya, dia katakan
kasih Tuhan itu melimpah dalamku, sehingga Ia yang memampukan aku untuk terus bisa percaya kepada Yesus dan untuk bisa mengasihi sesama. Jadi Tuhan juga yang bekerja sehingga iman yang awal itu terus. Jadi kalau beberapa tahun yang lalu kita mengambil keputusan untuk percaya dan mempercayakan hidup kita kepada Yesus, itu pekerjaan Tuhan. Dan kalaupun di kemudian ini kita melangkah mempercayai Tuhan, itu pun pekerjaan Tuhan. Maka Paulus menyadari Tuhan yang mengerjakan itu. Sehingga aku bisa mempercayai Yesus terus dan aku bisa mengasihi sesama. Jadi Timotius, hal demikian Tuhan juga yang bisa kasih samamu. Bukan hanya bagi Timotius, bagi kita juga. Untuk bisa terus berpegang mempercayai Tuhan, Tuhan juga. Maka kesanalah kita menjadi sumber kita. Dan juga untuk bisa mengasihi sesama gitu ya. Tuhan juga. Iya. Kan banyak kita artinya dalam keluarga yang pola asuh kita dulu, kita diperlakukan seperti apa ya? Seperti bukan budak lah mungkin namanya, tapi kita diperintah dengan otoriter oleh orang tua kita. Semua main perintah. Kalau nggak dengar, pentung yang datang. Tanpa kita sadari, kita juga praktekkan itu sama anak kita. Walaupun mungkin kita udah datang kepada Tuhan, ada juga otoriternya. Sehingga kalau A harus A, kalau B harus B. Nah, tetapi kan bukankah Tuhan juga yang bisa mewujudkan sehingga bisa ada kasih tadi. Dan ini semua kata Paulus itu dari Tuhan. Sehingga bukan lagi pola asuh orang tua kita itu yang kita jalankan, tetapi belajar dari Tuhan. Tuhan, gimana aku menghadapi anakku ini? Gimana aku menghadapi tetanggaku ini? Bagaimana aku berhadapan dengan saudaraku ini? Itu kadang-kadang tanpa kita sadari loh, itu bisa mengalir. Iya. Maka kalau dulu antara anak perempuan dan bapak gitu ya, dinginnya dalam orang Karo ini ya, sangat dingin. Maka kalau bapak datang, anaknya harus menghindar. Jadi kalau anaknya juga datang, bapaknya menghindar. Kapan kompaknya anak dan bapak? Apa memang seperti itu? Ya mungkin, karena dahulu ya ada hal-hal tertentu yang terjadi di kalangan mungkin orang Karo ini seperti itu ya. Tetapi bagaimana di hadapan Tuhan? Iya. Saya sendiri dulu dengan bapak ya, sebelum kenal Tuhan, manggil saya aja Ame. Jarang manggil saya nakku gitu. Sampai rindu rasanya, kapan lah aku akan dipanggil dengan nakku gitu ya. Dan itu keluar nakku itu akhir-akhir kematiannya. Walaupun dari segi kedekatan itu sudah ada. Kalau dulu gak ada kedekatan antara anak dan bapak. Tetapi karena Kristus tadi, ini sudah makin cair. Sehingga bisa ada dekat antara anak dan bapak itu tadi. Nah, kita lihat tadi di sini ya, Paulus katakan sumber untuk mempercayai Tuhan itu juga dari Tuhan. Dan juga untuk bisa mengasihi dengan sesama itu Tuhan. Artinya ini yang harus dibangun terus. Semuanya Tuhan. Iya. Maka dikatakan juga di sini ya, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Jadi tujuan Yesus itu untuk menyelamatkan orang berdosa. Menyelamatkan dari hukuman dan juga boleh menolong dan menyelamatkan dari jalan-jalan hidup ini. Untuk memang benar-benar bisa benar. Iya. Seringkali kita mempercayai Tuhan soal kekekalan, ya itu udah paku mati. Tapi mempercayai Tuhan untuk boleh menolong benar di dalam hidup ini kadang enggak benar-benar bergantung kepada Dia. Ada kalanya kita bersandar kepada kekuatan kita. Tapi Paulus katakan ini patut diterima sepenuhnya. Bahwa apa? Kristus datang ke dunia menyelamatkan orang berdosa. Maka di sini juga kita melihat Paulus katakan apa yang dia alami ini akan menjadi contoh kepada orang-orang kemudian. Sejahat apapun orang, ada kesempatannya untuk boleh bertobat. Contohnya aku, dikatakan Paulus.
Makanya saya dulu sering juga ya mengeluarkan dan juga mendengarkan perkataan, gelap kali si anu itu, payah itu. Tapi Tuhan ingatkan saya, kau dari mana ku selamatkan? Siapa bapakmu? Bukankah bapakmu dukun? Dan benar-benar berkecimpung di dalamnya dengan sangat dalam? Kalau bapakmu pun bisa bertobat dan kau bisa bertobat, apa bedanya dengan yang lain itu? Jadi setelah udah diselamatkan ini merasa bisa akhirnya lebih benar daripada yang lain itu. Lupa siapa diri dulu. Sehingga ketika melihat diri hari ini berbeda untuk berhadapan dengan orang lain, Tuhan ingatkan saya, siapa bapakmu? Maka kalau bapakmu aku beri kesempatan dan dia bisa datang kepada Tuhan, bukankah begitu juga kepada yang lain? Ya, jadi di sini pun Paulus ingatkan, aku contoh. Ya, adakah juga di antara kita akhirnya membuat sekat-sekat? Oh, enda lono baci bertobat enda. Udah bertahun-tahun udah payah ini. Udah berbatu-batu ini gak cocok, gak bisa lagi nih. Adakah bisa seperti itu dalam hati kita? Paulus katakan, aku contoh. Kepada orang-orang yang kemudian bisa datang kepada Tuhan. Sejahat-jahat orang tetap terbuka kesempatan sepanjang dia masih hidup. Maka di sini tadi Paulus ingatkan kepada Timotius. Timotius anakku, sesuai dengan apa yang sudah dinubuatkan kepada engkau, sesuai dengan peneguhan Tuhan kepada engkau, dikatakan, kerjakanlah pelayanan ini dengan mata yang tertuju kepada Tuhan, memandang kepada anugerahnya itu besar. Ya, tiap-tiap kita tadi, Tuhan, tiap kita yang sudah Tuhan selamatkan, tentu ada bagian-bagian yang hari ini Tuhan percayakan. Ada. Dalam pekerjaan, apakah sekedar Tuhan mau di sana mendapatkan uang, mencukupkan anak dan istri, kebutuhan di rumah? Tentu tidak. Pasti bukan hanya sekedar Tuhan mau bekerja saja di sana. Tetapi tentu maunya Tuhan adalah bagaimana kita menjadi terang dan garam, menjadi surat Kristus yang ada di sana, yang bisa dibaca oleh orang lain. Supaya orang akan boleh tertarik untuk mendengar siapa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Nah, kalau tidak ada cerita, tidak ada kata-kata kita kepada orang, tentu mereka nggak bisa datang. Maka di sini tadi kita melihat bahwa supaya Timotius ini tetap berjuang untuk menjaga iman, menjaga hati nurani, untuk boleh terus melakukan apa yang boleh Tuhan percayakan. Dua hal ini kamu jaga Timotius, imanmu dan hati nuranimu. Karena ada yang akhirnya tidak memelihara. Dikatakan di ayat yang ke-19. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni. Dan karena itu kandaslah imannya. Jadi bisanya rupanya. Seperti itu. Ibu pernah cerita. Dan juga kemarin ada ya. Pernah kunjungan Pak Tiansa ke sini sebentar. Mereka nostalgia sedikit tentang masa lalu. Mengingat si Anu ini begitu ya. Yang dulu mereka mungkin berjuang bersama. Tapi hari ini gak kelihatan lagi. Di mana? Dan di sini pun Paulus mengingatkan Timotius, jaga hatimu, murni. Dan pelihara imanmu itu. Pengharapanmu kepada Tuhan ini, jaga. Karena ada yang orang-orang tidak menjaga ini, kandas imannya. Gimana bentuk tidak menjaga? Mungkin hati nuraninya sudah mengingatkan. Ya mungkin mau curang ya, udah diingatkan. Jangan. Iya. Tetapi mengabaikan. Atau mungkin hal yang lain. Supaya jangan melakukan mungkin hal-hal tertentu, satu dosa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi kompromi. Dengan kompromi lama kelamaan, hati nurani tadi semakin cemar. Dan akhirnya apa? Sampai kandas, gak yakin lagi. Makanya kan ada sampai yang berkata begini, gak mungkin lagi aku diampuni. Gak yakin lagi dia Tuhan mengampuni. Kenapa?
Karena beberapa kali dia kompromi. Baik itu mungkin lewat tontonan, hari ini banyak sekali godaan lewat tontonan ini. Dan ini menyerang orang-orang yang percaya juga. Bagaimana dalam hal pornografi ini? Bagaimana di dalam judi online ini? Ini menyerang, mendesak. Maka Tuhan bilang, jaga hati nuranimu itu supaya murni. Artinya apa? Jangan abaikan kalau kau udah diingatkan. Jangan teruskan. Lama-lama nanti kandas imanmu. Akhirnya seperti Himenius dan Alexander ini. Kemudian justru melawan Tuhan. Merusakkan yang lain, merusakkan jemaat yang lain. Iya. Jadi Paulus mengingatkan, sekalipun seperti Timotius sendiri ya, dua hal ini Paulus ingatkan kepada dia. Jaga imanmu, jaga hati nuranimu tetap murni. Maka ini juga yang Tuhan mau di dalam hidup kita. Supaya ini benar-benar kita jaga. Dan supaya kita juga ingat, sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Seperti lansia, menghadapi masa tua ya, anak-anak sibuk semua. Mungkin telepon pun gak sempat, ada anaknya, ada kerjaannya, gak sempat bertanya pun, malam udah lupa tidur. Kan bisa orang tua ini ya. Akhirnya berawal dari apa? Menggelut. Nah, nuntut sikit gitu lalu pendamlah sakit hati. Kok gitu kali dia ya? Padahal aku dulu sudah berjuang menyekolahkan dia. Sekarang dia bisa seperti ini kan adanya dulu andilku. Pendam. Udah pun Tuhan ingatkan, itu akan merusakkanmu. Ditunggu-tunggu bulan berikutnya gak ada juga telepon. Gak ada kabar apa-apa pun. Makin sakit hati, sakit fisik, semualah di situ ya. Akhirnya lama-lama nanti apa? Ini kan mengganggu kepada iman. Gak bisa lagi pegang firman Tuhan bahwa apa? Sampai masa tuamu aku Tuhan yang menggendong kamu. Entah siapa nanti jaga aku ini. Udah gitu ya. Kalau sekarang aja anakku dan menantuku udah seperti ini aku masih makan, artinya makananku masih dari diriku ya. Gimana nanti kalau aku sudah lumpuh? Jangan-jangan aku nanti dimasukkan ke panti jompo. Sekarang aja sehat, gak ada kerugikan dia begini, aku diperlakukan macam-macam. Sehingga perkataan Tuhan yang berkata, sampai masa tuamu aku menggendong kamu, gak bisa lagi dipegang. Buyar. Padahal ketika nanti dijalani rupanya gak lumpuh, mati tiba-tiba, kan gak perlu ada yang rawat. Kan gitu ya, gak perlu masuk rumah sakit. Orang Tuhan bilang sampai masa tuamu. Iya. Tapi seperti ini tadilah untuk Timotius, bahkan Paulus sendiri pun dengan tantangan yang ada, dia menjaga iman dan hati nuraninya itu murni di hadapan Tuhan. Iya. Tentunya ini bagi kita hari ini kan, masa Timotius sudah berlalu. Tapi firman Tuhan ini untuk kita. Iya. Apa yang menjadi kekuatan kita untuk boleh melakukan apa yang Tuhan percayakan bagi kita masing-masing. Kekuatan istri ya Tuhan. Kalau sempat kekuatannya sikap suami, ambruklah ini. Karena suami bisa berubah. Iya, kemarin aja seorang pemuda berkata kepada saya, nanti udah jawabannya begitu kak. Pasti nanti begitu. Coba dulu, udah ku kenal kakak itu. Jadi kalau udah dia bilang udah nanti terus. Kenapa kan begitu? Akhirnya dicat lah yang dia ponis tadi. Dia berubah. Manusia masih bisa berubah kapan pendek. Tapi hanya Tuhan yang gak akan pernah berubah. Untuk kata-kata Tuhan harus kamu pegang teguh. Tapi kalau kata-kata manusia masih bisa berubah. Akhirnya dia malu sendiri. Ketika saya tanya, kamu juga pernah gak cakapmu berubah? Hari ini A lalu nanti bisa B. Ya pernah juga sih. Lalu kalau kamu sendiri pun bisa berubah, nuntut orang gak bisa berubah. Nah ini ya. Tapi disinilah tadi Tuhan ingatkan. Pertama, sumber kekuatan kita siapa? Tuhan. Dalam apa yang boleh Tuhan percayakan. Yang kedua, apakah dengan lamanya sudah kita bertobat, dengan banyaknya hal yang sudah
kita kerjakan, masihkah tentang anugerah Tuhan itu dalam bagi kita? Masihkah bagaimana kisah di mana Tuhan dulu menyelamatkan kita itu dalam? Sehingga apapun hari ini kita menyadari ini adalah bentuk pemberian Tuhan, yang layak menerima kemuliaan itu siapa? Tuhan. Betapa banyak akhirnya orang-orang percaya saling bentrok. Kenapa? Terkadang memang udah lupa siapa masing-masing kita dulu yang Tuhan selamatkan. Iya. Apakah ini masih kita lihat adalah hal yang besar yang Tuhan kerjakan? Dan bagaimanakah sikap kita kepada orang? Kalau kita sendiri pun Tuhan berikan anugerah, apakah akhirnya kita berkata, gak ada anugerah untuk dia? Oleh karena dia tidak seperti apa yang kita mau? Oleh karena memang orang itu belum mendengar apa yang kita ceritakan? Kalau seperti model kita aja pun Tuhan selamatkan. Ya berapa tahun dulu Bapak Ibu mendengar firman Tuhan? Gak usah dulu jauh, berapa tahun jadi beragama Kristen? Paling gak tentang Yesus sudah lama didengar ya. Pertobatannya usia berapa? Berapa tahun itu? Jadi apakah kita juga akhirnya melihat untuk orang pun ada anugerah Tuhan, karena kepadaku juga ada. Iya. Dan yang keempat, apakah kita tetap menjaga hati nurani kita? Iman kita, mau apapun yang terjadi kepada orang, sampai akhirnya Amsal itu katakan, jangan iri terhadap orang berdosa. Percayalah kepada Tuhan senantiasa, masa depanmu ada dan harapanmu gak akan hilang. Betapa banyak akhirnya juga kalau orang percaya ini gak menjaga dirinya benar. Dia jahat-jahatnya tapi jabatannya naik. Betapa akhirnya ini membuat terluka dan membuat tidak makin maju. Iya. Maka jaga hati nurani kita murni di hadapan Tuhan. Ayat 17 sama-sama kita membaca. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Sampai setua ini, Paulus sendiri tetap memberi bentuk kemuliaan dan penghormatan itu kepada Tuhan. Dan dia tetap melihat, aku siapa rupanya? Aku adalah hanya orang yang menerima anugerah. Sehingga aku seperti ini, aku hanyalah orang yang dianggap Tuhan setia. Sehingga dia mempercayakan pelayanan ini kepada aku. Jadi Paulus sampai tuanya mengajari Timotius bentuk hormat dan kemuliaan serta pujian yang layak menerima hanyalah Raja segala zaman. Itulah Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur lewat apa yang boleh kami belajar pada pagi hari ini. Paulus yang sudah panjang dalam pelayanan, begitu banyak yang dia kerjakan. Tapi dia sendiri mengakui Tuhan, dia bukan orang yang kuat. Kalau bukan Tuhan yang menguatkan, kalaupun banyak hal yang bisa dia kerjakan, itu oleh karena Engkau-Nya Tuhan yang menguatkan dia terus menerus. Dan bagaimana Tuhan hatinya boleh terus berpaut kepada Engkau. Sampai masa tuanya, sekalipun sudah sedemikian luas jalan yang dia jalani, tetap dia tidak melupakan kenangan yang termanis, anugerah Tuhan yang besar, yang menjangkau hidupnya. Yang dalam keganasan itu pun Tuhan boleh menyatakan diri. Tuhan inilah yang terus menjadi kekuatannya untuk bisa mengasihi orang-orang seperti apapun modelnya ya Tuhan. Oleh karena Engkau sendiri dia rasakan penuh mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami juga boleh belajar lewat kisah hamba-Mu ini ya Tuhan. Bagaimana dengan segala kesuksesan yang mungkin hari ini kami bisa baca. Tetapi bentuk penghormatan, kemuliaan dan pujian itu dia letakkan kepada Engkau. Karena Engkau yang layak untuk menerima segala pujian dan hormat. Karena dia hanyalah manusia yang fana dan hina. Dan Tuhan yang menguatkan dia.
Tuhan, mereka sudah berlalu, Paulus, Timotius. Tetapi bagi kamilah firman Tuhan ini. Tuhan, tolonglah kami, supaya benar-benar dalam apa yang Tuhan percayakan bagi kami hari ini, supaya Engkaulah sumber pengharapan kami, supaya kami juga boleh menjaga iman kami dan hati nurani kami boleh murni, supaya kami tidak kompromi jikalau ada hal-hal yang boleh Tuhan ingatkan, supaya sekalipun harga untuk mengikut yang benar itu ada, tetapi biarlah kami memilihnya, supaya boleh Tuhan iman kami terjaga dan hati nurani kami boleh tetap murni untuk berpengharapan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, teruskanlah firman-Mu ini dalam hati kami umat-Mu, baik yang kami hadir dan juga di rumah kami masing-masing, supaya tidak berlalu begitu saja, tetapi benar-benar ini bisa jadi dalam diri kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup, kami serahkan diri kami sepanjang minggu ini. Engkau Tuhanlah yang boleh menolong, Engkau Tuhan yang boleh memelihara dan menjaga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kepada Allah beri puji. Selamat hari Minggu untuk kita semua.